Kalian pernah ngerasain gak sih pas udah update ke iOS terbaru, software yang paling baru, paling update gitu, ternyata si iOS-nya itu tidak kompatibel, lalu tidak sesuai dengan ekspektasi, ngeganggu gitu. Kadang ada bug di beberapa aplikasinya, bahkan ada malfunction di beberapa fungsi iPhone kalian. Jadi daripada kita mendapati hal ini, lebih baik kita downgrade si versi iOS-nya agar lebih stable lagi. Jadi di video kali ini gue pengen membahas hal tersebut, bagaimana cara downgrade dari iOS terbaru ke iOS yang lama yang lebih stabil. Dan langsung aja kita bahas. Untuk mendowngrade dari iOS terbaru ke versi yang lama itu sangat mudah sekali. Bahan-bahan yang dibutuhkan cuma ada 3 gitu ya menurut gua. Yang pertama, kalian harus backup si iPhone-nya terlebih dahulu. Kenapa harus backup? Karena ya resiko ditanggung kalian. Daripada data-data kalian mati, habis itu nggak bisa diselamatkan atau nggak ya hilang gitu. Lebih baik kalian backup dulu. Ini sebagai antisipasi aja sih. Ini opsional kok. Untuk cara backupnya dengan cepat, gua udah bikin videonya di sini. Kalian tonton aja. Cara backup iPhone dengan mudah. Kalau udah si iPhone kalian itu ke backup, kalian pastiin juga si kabel datanya itu berjalan dengan normal, karena perpindahan datanya ini bakal agak lama gitu. Tapi kalau kalian pakai kabel yang paling bagus, ini pasti prosesnya lebih lancar dan juga lebih cepat gitu. Dan software yang dibutuhkan untuk proses downgrade adalah, kalau di sini kalian bisa pakai TrioTools, lalu ada aplikasi ini, aplikasinya gue lupa lagi namanya. Nah, itu adalah beberapa aplikasi yang bisa kalian gunakan buat ngedowngrade gitu. Tapi di sini gue bakal praktekin pakai TrioTools. TrioTools juga sama kok softwarenya. Dan kalian bisa download software TrioTools di sini nih. Nah, ini gue tampilin di sini. Kalau kalian udah backup data, download TrioTools. Yang terakhir kalian download ROM-nya, alias data-data pada si firmware tersebut gitu. Kalian bisa download secara otomatis di TrioTools, atau enggak kalian bisa kesini ipsw.dev. Di situ tersedia beberapa software untuk Apple gitu, untuk versi downgrade dan stabil. Di situ ada. Ini adalah ininya ya, apa sih halamannya. Jadi kalian tinggal pilih iPhone, lalu kalian pilih choose a version iOS 15X itu misalkan. Nah, di sini tersedia untuk beberapa iPhone. Ini kalian tinggal sesuaikan aja dengan iPhone kalian. Misalkan iPhone kalian adalah iPhone 13 Pro Max. Ini ada version dan juga release date. Nah, di sini ada versi 15,5, 15,4, 15,3. Ini tinggal sesuaikan aja yang menurut kalian nyaman itu yang mana. Nah, 15,6 paling update ini 18 Mei. Semakin ke bawah versi iOS-nya itu semakin stabil sih softwarenya. Tapi semakin ke bawah ya teknologinya atau enggak fitur-fiturnya semakin berkurang, karena software itu setiap periode itu bakal terus-terusan update. Jadi akan ada pembaruan terus-menerus. Kalau misalkan di versi iOS terbaru ini ada bug, ada sedikit gangguan, itu mungkin di iOS selanjutnya itu bakal diperbaiki. Tapi ya daripada ngeganggu bug-bug itu, lebih baik kalian downgrade aja. Dan ini kalian tinggal download si softwarenya gitu. Jadi untuk download ini kisaran 5-6 GB ya buat data iOS itu secara keseluruhan. Nah, kalian harus perhatiin kondisi internet dan juga pastikan ya koneksinya stabil dan juga bisa ke download file. Sekarang kita bakal uji coba menggunakan software TrioTools. Kita flashing pakai software TrioTools kalau udah ke download si ROM-nya. Sekarang kita colokin iPhone-nya ke PC lewat kabel data. Dan di sini udah kebaca nih iPhone lab gua. Gue punya lab ya buat ngunci si iPhone. Jadi ini adalah tampilan awal dari TrioTools. Ya, kalau di depan itu adalah informasi mengenai device kalian. Apakah verification report-nya ada, judgement-nya ada, dan lain-lain. Nah, software TrioTools selain bisa melihat handphone kalian isinya seperti apa, dia juga ada Smart Flash. Smart Flash ini digunakan untuk ya tadi nge-downgrade si file-file iOS gitu. Nah, di sini kalian juga bisa download langsung melalui si software TrioTools-nya. Jadi kalian tinggal pencet download di sini. Nah, kalau kalian udah download di browser atau enggak IDM atau enggak apa, biasanya kan kalau pakai software TrioTools langsung download di sini agak sedikit nggak enak gitu, soalnya kita nggak bisa memperhatikan si ini downloadnya apa sih, progress downloadnya, dan kita nggak bisa ngatur kecepatan juga. Gue saranin kalian downloadnya di IDM atau Internet Download Manager atau downloader lain gitu. Jadi kalian manual masukin ke TrioTools-nya. Di sini kalau udah kita select local firmware, lalu kalian import filenya.
Jadi kalian tinggal masukin si software yang udah kalian download tadi. Kalau udah, kalian tinggal flash aja. Ini adalah contoh, misalnya kalian masuk dalam kondisi flash. Nah, untuk flashing kita tinggal klik tombol flash dan dia pun bakal nge-flash secara otomatis gitu ya. Jadi si proses ini tuh bakal berjalan kurang lebih 15-30 menitan, itu gimana handphonenya. Dan selama proses flashing ini si iPhone kalian itu jangan sampai tercabut si kabel datanya. Dan perhatikan juga untuk baterainya, ini minimal 80% ya biar prosesnya itu aman. Dan kalau udah di flash, tampilan Trio Tools-nya bakal